haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali pada saat pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi dalam ibadah minggu pagi. Kita masih dalam suasana Paskah, dan tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Yesus bersama dengan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada jeda waktu 40 hari sejak kebangkitan Yesus sampai kenaikannya ke surga. Dan selama 40 hari, Yesus pergi ke berbagai tempat untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 15 sampai dengan ayat 16, begini bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Untuk pertama kalinya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Bahwa pada saat itu Maria mengira Yesus adalah tukang kebun. Siapa Maria Magdalena? Sehingga Yesus berkenan menampakkan diri kepadanya. Tapi Lukas mengatakan, Maria Magdalena adalah wanita yang berasal dari desa Magdala, yaitu sebuah desa di daerah Galilea. Pertama kali, Maria berjumpa Yesus pada saat Yesus mengusir 7 roh jahat yang merasukinya. Sebelum percaya Yesus, Maria juga dikenal sebagai perempuan berdosa. Tetapi setelah percaya Yesus, Maria Magdalena adalah wanita yang sangat setia kepada Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar kepada pribadi Maria Magdalena. Bagaimana Maria Magdalena mengasihi Yesus? Yang pertama, Maria Magdalena mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Kasih sejati tidak hanya menerima kebaikan-kebaikan saja, namun kasih sejati akan teruji di tengah-tengah kesulitan. Maria telah membuktikan kasihnya kepada Yesus. Dia mengasihi dengan sepenuh hati, dengan totalitas hidupnya. Dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 dikatakan di sana, "Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena." Disebutkan dalam firman Tuhan, ketika Yesus disalibkan, hanya 5 wanita bersama Maria Magdalena berada di bawah salib Yesus, sementara murid-murid yang lain meninggalkan Yesus. Kasih setia Maria tidak terbatas oleh keadaan, tetapi dia mengasihi Yesus dengan sepenuh hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan tidak perlu ditunda-tunda. Mengasihi Tuhan yang dibutuhkan adalah totalitas, dengan sepenuh hati. Mengasihi dengan totalitas tidak hanya mencari kenyamanan sesaat, tapi siap menanggung salib dan penderitaan. Memang tidak mudah. Kasih selalu mengorbankan ego, mengorbankan perasaan, mungkin juga terhina di hadapan manusia. Itu juga yang dirasakan Maria. Tidak ada satupun pujian yang didapatkan ketika duduk di bawah salib Yesus. Hanya ancaman dari orang-orang yang membenci Yesus. Tetapi di hadapan Allah, mengasihi dengan sepenuh hati akan menuai kebaikan untuk diri kita dan sesama. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, Maria Magdalena mengasihi Yesus dengan kekayaannya. Selain kasihnya tercurah kepada Yesus,
Maria Magdalena juga memberikan sebagian dari kekayaannya untuk melayani Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat 3 di sana dikisahkan Maria Magdalena bersama perempuan-perempuan yang lain yang telah disembuhkan Yesus dari berbagai penyakit dan roh-roh jahat. Sebagai rasa syukur, mereka mensupport, mendukung pelayanan Yesus dengan menggunakan finansial, dengan menggunakan kekayaan mereka yang mereka miliki. Sesuai kebudayaan orang-orang Yahudi, para wanita tidak dapat langsung terlibat di dalam pelayanan. Yang bisa wanita-wanita lakukan adalah melayani dari segi keuangan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan bisa kita lakukan dengan banyak cara. Melayani Tuhan dengan mendukung dari sisi finansial adalah bagian dari pelayanan yang sangat berarti. Pekerjaan Tuhan akan berjalan seimbang jika didukung dari segi doa dan didukung dari segi dana. Bagi Tuhan, bukan nilai besar dan kecil yang berkenan di hati Allah, tapi pengorbanan setulus hati itu yang menyenangkan hatinya. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kita punyai, tapi seberapa yang kamu punya, serahkanlah. Soal memberi, yang Tuhan minta adalah kerelaan hati kita. Niscaya, persembahan kita akan menjadi berkat bagi diri kita dan orang lain. Puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar kepada Maria Magdalena. Yesus memilihnya sebagai wanita pertama yang menyaksikan kebangkitannya. Karena Yesus tahu bahwa Maria Magdalena mengasihi Yesus dengan totalitas. Yesus melihat bahwa Maria Magdalena melayaninya dengan segala yang dimilikinya. Belajarlah seperti Maria Magdalena. Haleluya, haleluya, Immanuel. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapa, pada saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi rema yang hidup dalam hati kami. Kami mau belajar seperti Maria Magdalena yang melayani Tuhan dengan totalitas kehidupannya, yang melayani Tuhan dengan apa yang ia miliki dari kekayaannya. Tetapi Maria memberikan semuanya itu dengan segenap hatinya. Jadikanlah Tuhan kami menjadi murid-Mu yang mengasihi Tuhan dan rela berkorban. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.